Halo, perkenalkan, nama saya Aam Kurniasih dari kelas R6A. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang materi kondisi kebenaran dan entailment. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah semantik, jadi jangan lupa ditonton sampai habis ya. Kondisi kebenaran. Menurut J.D. Parera, pendekatan makna kalimat yang didasarkan kepada proposisi adalah pendekatan yang paling mudah dan sukses. Kalimat berbicara tentang dunia. Kalimat deklaratif mendeskripsikan tentang situasi atau kejadian di dunia. Benar atau tidak, dari segi proposisi kebenaran berarti sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, baik deskripsi tentang hal yang positif maupun yang negatif. Kata benar dan salah bila dipakai memprediksi kalimat atau proposisi disebut nilai kebenaran kalimat atau kebenaran proposisi. Lalu, konsepsi semantik tentang kebenaran dikemukakan oleh Alfred Tarski pada tahun 1930-an. Alfred Tarski menyatakan konsepsinya mengenai kebenaran dalam sebuah artikel yang berjudul Filsafat dan Riset Fenomenologi. Menurutnya, kebenaran adalah kalimat-kalimat berpredikat sebagai bahasa meta, yang artinya bahasa yang membuat pernyataan-pernyataan secara simbolis mengenai bahasa lain. Gagasan semantik mengenai kebenaran sangat erat kaitannya dengan prinsip dasar mengenai semantik teoritis. Definisi semantik telah menyatakan bahwa semua persamaan kata adalah yang dapat dinyatakan secara tegas, dan kita tidak akan menyebut definisi tentang kebenaran itu memadai apabila semua yang terdapat pada kata itu timbul daripadanya. Contohnya, salju itu putih. Kita dapat memberi predikat kebenaran pada kalimat di atas apabila salju memang berwarna putih. Kesimpulannya, kondisi kebenaran adalah kondisi di mana kalimat itu benar. Contoh lainnya, artis itu tinggal di Bandung. Bila di kota itu ada artis, maka kalimat tersebut benar. Jadi, untuk mengetahui benar tidaknya makna kalimat ialah dengan mengetahui di bawah kondisi bagaimana kebenaran kalimat itu berada. Selanjutnya, kebenaran analitik dan sintetik. Kondisi kebenaran memberikan kepada kita nilai kebenaran kalimat, yaitu benar dan salah. Normalnya, nilai ini ditentukan oleh hubungan antar kalimat dengan dunia nyata. Dan kebenaran semacam itu merupakan kebenaran empiris. Selain itu, beberapa kalimat kebenarannya dapat dilihat dari bentuknya, seperti 1. Presiden Soeharto adalah Presiden Soeharto. Kedua, beliau akan hadir atau tidak hadir. Ketiga, hiu adalah mamalia. Kalimat 1 dan 2 adalah berlebihan atau tautologis. Keduanya adalah pernyataan yang benar dari segi bentuknya, tetapi segi informasinya kosong.
Kalimat 1 dan 2 disebut kalimat yang mengandung kebenaran analitik, sedangkan kalimat 3 disebut kalimat sintetis. Lalu, apa sih kebenaran analitik dan sintetik itu? Jadi, kebenaran analitik adalah kebenaran yang benar tidaknya berdasarkan struktur kalimat. Sedangkan kebenaran sintetik adalah kebenaran yang benar tidaknya bergantung kepada kenyataan empiris atau tergantung kepada kebenaran makna kalimat. Kebenaran kalimat analitik dapat diprediksi dari bentuknya, dan bentuk itu disebut bentuk logika, yaitu bentuk sebuah proposisi yang presis, yang tidak meragukan, dan bahasa logika yang sempurna. Contohnya, 1. Kalau dia senang anggur dan keju, jadi dia senang anggur. Kedua, semua kucing hitam adalah kucing. Bentuk logika itu ternyata sangat berarti untuk menyiapkan kondisi kebenaran kalimat yang kompleks. Kita menerjemahkan sebuah kalimat dari bahasa alami seperti bahasa Indonesia ke bahasa logika. Dan dengan melihat bentuknya, maka kita dapat mengatakan atas dasar kondisi benar tidaknya kalimat. Sama seperti melihatnya dari segi bentuk logika kalimat analitik, kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa kalimat itu analitik tanpa harus memikirkan apa artinya. Kita hanya mengetahuinya lewat bentuk-bentuknya saja. Selanjutnya, kebenaran mutlak dan kebenaran kontingen. Selain kebenaran analitik dan sintetik, Said menyebut satu kategori kebenaran, yakni kebenaran mutlak dan kebenaran kontingen. Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang tidak ditolak kecuali memunculkan kontradiksi. Contohnya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sedangkan kebenaran kontingen adalah kebenaran yang mempunyai sisi benar dan salah. Contohnya, burung dodo sudah punah. Burung dodo sudah punah dapat disebut juga kebenaran mutlak, kecuali bila seseorang menemukan burung tersebut di suatu tempat. Selanjutnya, logika proporsional dan predikat logika. Logika adalah penelaah masukan ke dalam sebuah bahasa logika, membangun argumen yang valid. Konklusinya datang dari premis-premis, bukan karena makna kalimat, tetapi karena kaidah masukan logika. Logika ini disebut logika deduktif. Logika adalah telaah tentang apa yang menyebabkan masukan itu harus valid, atau kalimat yang wajib menjadi kalimat yang benar. Contohnya, premis 1, bila hiu bukan ikan, maka ia mamalia. Premis 2, hiu bukan ikan. Sehingga premis ketiga, hiu adalah mamalia. Contoh lainnya, hari ini hari Rabu dan kita belajar semantik. Agar kalimat tersebut benar, kedua klausa yang diperhubungkan harus benar. Hari harus benar, yaitu hari Rabu, dan kita harus belajar semantik. Sehingga dapat disimpulkan, logika proporsional mendeskripsikan hubungan antar proposisi pada kalimat sederhana, seperti dia suka anggur, kami belajar semantik. Kalimat-kalimat sederhana itu juga memiliki bentuk logikanya. Lalu, predikat logika menyatakan pertanyaan apakah bentuk-bentuk kalimat sederhana itu.
Misalnya, bagaimana menerjemahkan kalimat ke dalam predikat logika dan menyatakan kepada kita bahwa itu valid. Entailment. Said mengatakan bahwa ada relasi kebenaran atau truth relation antar kalimat tertentu terlepas dari kebenaran empiris yang sudah disebut. Kita dapat mengujinya dengan mempertimbangkan hubungan peliputan atau proposisi X meliputi Y yang disebut entailment. Contohnya, 1. Pemberontak itu membunuh raja. Kedua, raja itu tewas. Bila seseorang mengucapkan kalimat satu dan kita mempercayainya bahwa itu benar, lalu kita tahu bahwa kalimat dua juga benar. Apa yang harus dilakukan oleh batasan itu adalah mencoba untuk menangkapnya bahwa entailment bukan masukan ke dalam arti yang normal. Kita tidak harus mencari alasan untuk mulai dari satu dan melanjutkannya ke dua. Kita cukup mengetahui secara spontan karena pengetahuan kita tentang bahasa yang kita pergunakan. Definisi entailment didasarkan kepada kebenaran. Materi selanjutnya, entailment didefinisikan sebagai kebenaran. Sebuah kalimat pertama atau P mencakupi sebuah kalimat kedua atau Q bila kebenaran yang pertama menjamin kebenaran yang kedua, dan kepalsuan kedua menjamin kepalsuan yang pertama. Berikut ini kita akan melihat bagaimana hal tersebut berlaku. Langkah pertama, bila P atau membunuh raja benar, maka Q raja tewas secara otomatis benar. Langkah kedua, bila Q atau raja tewas tidak benar, maka P pemberontak membunuh raja juga tidak benar. Langkah ketiga, jadi P mencakupi atau entail Q. Perlu dicatat, bila P tidak benar, maka kita tidak dapat berbicara apa-apa tentang Q yang bisa salah dan bisa benar. Selanjutnya, sumber hubungan entailment. Relasi entailment adalah pemberian alamiah dari struktur linguistik. Kita tidak perlu mencocokkan dengan fakta mana di dunia ini untuk melakukan deduksi kalimat yang terliput dengan kalimat peliputnya. Sumbernya bisa berupa unsur leksikal atau kalimat. Contohnya, 1. Saya membeli seekor anjing. 2. Saya membeli seekor binatang. Anjing pada satu adalah hiponim atau hubungan dalam kelompok leksikon. Binatang pada dua adalah sumber kedua untuk hubungan entailment, yang juga merupakan sumber tetap atau teratur adalah hubungan yang bersifat sintaksis, yaitu hubungan aktif dan pasif. Menurut Katz, dalam Said, komponen makna bisa juga menjadi entailment dari sebuah kata. Katz mengambil contoh komponen makna barang yang disebut kursi. Kursi bisa berarti objek, fisik, tak bernyawa, artifak, furnitur, portabel, berkaki, bersandaran, tempat duduk, atau untuk seseorang. Contoh kalimatnya, ada sebuah kursi di ruangan. Sehingga dapat juga diartikan A. Ada barang fisik dalam ruangan. B. Ada barang tak bernyawa di ruangan. C. Ada barang buatan manusia di ruangan. D. Ada sepotong barang furnitur di ruangan. E. Ada barang yang portabel di ruangan. F. Ada barang berkaki di ruangan. G. Ada barang bersandaran di ruangan. H. Ada tempat duduk untuk seseorang di ruangan. Hubungan entailment pada kontradiksi juga meliputi kalimat negasi. Kalimat negasi adalah kalimat penyangkalan yang menggunakan kata tidak atau bukan. Contohnya seperti 1. Penjahat itu mencuri mobil saya. Kedua, pencuri itu tidak mencuri mobil saya. Sehingga hubungan entailment
menyebabkan kontradiksi. Wah, semua materi telah kita bahas. Terima kasih sudah menonton sampai habis.